Shalom, selamat sore jemaat Tuhan dikasih mulia. Shalom. Oh puji Tuhan ya. Saya percaya semua kita datang hadir di tempat ini dengan penuh kerinduan akan Tuhan Yesus. Amin. Kita siap untuk membuka hati supaya Tuhan Yesus bekerja melalui setiap kita. Amin. Berapa banyak yang siap membuka hati membawa diri yang terbaik di hadapan Tuhan? Puji Tuhan, boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang setia. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus yang baik karena kami hari ini menyadari bahwa penyertaan Tuhan sungguh sempurna atas kehidupan kami. Kami boleh ada di tempat ini bukan karena kehebatan kami, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua hanya karena anugerah kasih karunia Tuhan yang besar dalam hidup kami. Hari ini kami membawa ibadah kami di hadapan-Mu sebagai korban syukur di hadapan Tuhan. Kami rindu membawa hidup kami, hati kami diubahkan melalui ibadah pada sore hari ini. Kami percaya Engkau Allah ada di tengah-tengah kami, siap melawat setiap umat. Dan saat ini Tuhan, kami mengucap syukur, kami bawa ibadah ini sepenuhnya yang terbaik di hadapan Tuhan. Yang siap memberikan yang terbaik dalam ibadah ini sama-sama berkata amin. Puji Tuhan, saya udah makin berdiri semuanya. Kita bersuka cita, amin. Ada suka cita ya sore hari ini. Boleh kasih salam kanan kirinya, Bapak Ibu Saudara, dilihat dulu wajahnya, diberikan kata-kata berkat. Apa kabar? Ditanya dulu kabarnya. Luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita yang terbaik. Amin. Hidup boleh bergoncang, tapi selama kita punya Tuhan Yesus, kita tetap berbilang sukacita. Amin.
semuanya hanya untuk Engkau saja. Biar hidup kami hidup yang berkenan bagi Engkau saja. Dengan
bisa berhenti. Sekalipun mungkin kami ada di dalam lembah kegelapan, tapi Engkau tetap bersama dengan kami. Sekalipun ku berjalan
Heavenly Father, Bapa kami yang di surga, I just pray, Lord, dan aku berdoa that your spirit will be upon all the people in this meeting hall tonight. Dan biarlah Roh Kudus mau ada di tengah-tengah kami dan menjamah setiap kami yang hadir malam hari ini. Father, I just ask that all their hearts be open to your word, Lord. Dan aku minta kepadamu supaya setiap kami yang hadir di tempat ini membuka hati untuk kebenaran firman. And Father, I just ask your word to go into them like a double-edged sword. Dan kami minta Tuhan, Engkau menjamah hati setiap kami yang hadir, dan firman itu seperti pedang yang bermata dua. Father, I thank you for allowing me this honor to talk in this church today, Lord. Bapa, kami bersyukur Kau sudah mengizinkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hatimu kepada umat-Mu. And Father, I just ask that I be a great ambassador for you. Dan biarlah Kau jadikan hamba-Mu ini menjadi perwakilan daripada kerajaan-Mu. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini, dan kami sangat bersyukur dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Junaidi dan keluarga, dan juga Bapak Wijaya dan semua yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani Tuhan di tempat ini. Dan kami berdoa supaya firman yang disampaikan ini semua benar-benar hatinya Tuhan untuk kita. Amin. Siap untuk firman Tuhan? Haleluya. Good evening, everyone. Selamat sore, Bapak Ibu Saudaraku.
My name is Pastor Selena. Dan nama saya adalah Pastor Selina. This is my husband, Pastor Gary. Dan inilah suami saya, Pastor Gary. Would you stand up? Yay! We have been married for 47 years. Dan kami telah menikah kurang lebih 47 tahun. Been boyfriend and girlfriend for over 50 years. Dan kita pacaran 50 tahun. Menikahnya 47 tahun, bersamanya 50 tahun. We live on the Sunshine Coast in Queensland, Australia. Dan kami tinggal di Sunshine Coast, Queensland di Australia. I have 2 children. Saya memiliki 2 anak. Both are married. Dan mereka semua sudah menikah. And I have 5 grandchildren. Dan saya memiliki 5 cucu. And loving life. Dan mereka hidup di dalam kasih. I'm 66 years of age. Dan saya berusia 66 tahun. And I'm still working. Dan saya masih bekerja. Unfortunately, over in Australia, once you're over 50, they don't really want you. Biasanya kalau di Australia itu tidak mempekerjakan orang yang di atas usia 50 tahun. We find it very hard to get jobs. Dan di usia itu sangat susah untuk mencari pekerjaan. They think that once you're 50, you can't work anymore. Dan mereka berpikir usia 50 tahun mereka nggak bisa bekerja. So it can become quite depressing. Dan itu membuat mereka itu menjadi depresi. When I came, I was overseas doing missionary work. Dan ketika saya melakukan perjalanan misi pelayanan, I came back. Dan setelah saya kembali, and I applied for 365 jobs. Dan saya mendaftar pekerjaan 360 pekerjaan. Only one came back. Dan 365 aplikasi itu cuma kembali 1 saja. So I went to the Outback. Dan saya kembali. When you go to the Outback, dan ketika saya ada di sana, they don't have a lot of people out there. Dan mereka tidak memiliki banyak orang. And they're happy if you've got a heartbeat and you can walk. Dan mereka sangat senang kalau saya bisa berjalan. So that's when I started my venture. Dan itulah saat saya memulai perjalanan hidup saya di dalam pekerjaan di usia di atas 50 tahun. I started working and studying in the Outback. Dan saya mulai bekerja dan juga belajar. And that's when my husband and I became pastors. Dan saat itulah Tuhan memanggil kami menjadi gembala. And it was an amazing experience. Dan kami mendapatkan pengalaman yang luar biasa. After working in the Outback for many years, dan ketika kami bekerja beberapa tahun di daerah yang sangat kering, I came back to the Sunshine Coast. Dan saya kembali ke kota Sunshine Coast. And then started a career in support work and mental health. Dan saya mulai bekerja dan karir saya bekerja di klinik mental untuk orang-orang yang sakit stres, depresi, sakit jiwa. Ya. God showed me that in the church, dan Tuhan menunjukkan kepada kami waktu ada di gereja, we still have mental health issues. Di gereja itu juga banyak orang-orang yang punya kasus sakit mental. Because we are just human. Karena kita adalah masih manusia. And sometimes it's easy to give up to God. Dan terkadang sangat mudah untuk kita menyerahkan kepada Tuhan. But then we hold on to it. Dan kita tetap bertahan. And this is not good. Dan ini adalah hal yang tidak baik. And sometimes we work too hard in the church. Dan ketika kita bekerja di gereja, we need to have time for self-care. Dan kita perlu waktu untuk keadaan kita sendiri. It's really important for both young and old. Dan sangat penting untuk orang-orang muda dan orang-orang yang tua that we have good sleep.
Kalau kita punya orang-orang yang bisa kita ajak bicara, yaitu konseling, good diet, dengan diet yang baik and lots of exercise. dan banyak latihan, And right in the middle of it all, dan di tengah-tengah itu, that's where we hang on to God. di mana di situ kita terus tetap mengandalkan Tuhan, Because He helps us get through everything, all those blocks that are put in front of you. dan Tuhan yang menolong kita untuk kita terhindar dari sesuatu yang menghalangi hidup kita. I love the proverb 16:31. Kita membuka di Amsal 16 ayat yang ke-31. Amsal 16 ayat yang ke-31. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. I wear that on my sleeve. I am very proud to be Dan saya sangat bangga dengan punya rambut putih. even though my hair's pink. Meskipun rambut saya sekarang saya semir warna But this is my real hair and it's white. warna ungu. It's white, not Tapi grey. aslinya warna rambutnya putih. The one thing I love about God is that He doesn't throw us away. Ya, kita tidak berpikir bahwa Tuhan itu akan membuang kita You are never too old. karena kita tidak akan pernah jadi tua. We have years and years of experience, Dan kita memiliki tahun demi tahun untuk kita alami dalam hidup kita, which can be shared with the younger generation. untuk kita bisa bagikan kepada anak-anak muda. And that's to guide them and to prevent them from hardships. Dan itulah yang datang daripada Tuhan untuk kita memuridkan. Sometimes kids they get upset and don't want to hear what you have to say. Terkadang anak-anak muda itu tidak mau mendengar kita sebagai orang-orang yang lebih tua dari mereka. But God gave us that wisdom. Tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat untuk kita bisa berbicara kepada mereka. And every young person that listens to your wisdom Dan ketika anak-anak muda itu mendengar perkataan kita, is going to go through life a lot easier. dan itu akan membawa mereka untuk hidup lebih mudah. Share your faith and testify. Untuk kita bisa membagikan kepada mereka tentang iman kita. Always tell people what God's done in your life. Kita harus selalu terus bersaksi kepada orang-orang tentang apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kita. We are role models for the church. Kita bisa menjadi teladan di dalam gereja. So you need to share your testimonials, Dan kita juga harus bisa memberikan kesaksian hidup. and you need to teach what is great. Dan kita harus juga bisa mengajarkan kepada mereka. So as we get older, Dan jadi untuk kita bisa memulai ini, we don't want to be sucking lemons. kita tidak mau jadi orang-orang yang cuma manyun aja, ya, yang nggak melakukan apa-apa. We need to be not grumpy. Kita tidak boleh menjadi orang yang gampang menyerah, gitu ya. And we got to remember that God is always present in our storms. Dan kita tahu bahwa Tuhan itu selalu ada di tengah-tengah badai kehidupan kita. Amin. God is with us even in the hardest moments. Tuhan menyertai kita bahkan di saat-saat tersulit dalam hidup kita. His presence doesn't leave us. Kehadirannya tidak pernah meninggalkan kita. Amin. No matter how hard the storm is, Tidak peduli bagaimana badai itu sangat besar menghadap kita. God's not distance away. Tuhan itu tidak pernah jauh dari kita. He's right there with us. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. He offers us strength Dia selalu menawarkan kepada kita sebuah kekuatan and refuge. dan perlindungan bagi kita. Life often brings us storms that we cannot control. Hidup seringkali menghadirkan badai yang terkadang tidak terkendali di dalam hidup kita.
whether it's a sudden loss, Mungkin itu kita kehilangan seseorang yang kita kasihi. financial struggles, Kita lagi bergumul tentang keuangan atau perekonomian. and our health crisis. Dan mungkin kita lagi menghadapi sebuah krisis di dalam kesehatan kita. And we can feel like we're drowning. Kita seperti merasakan sepertinya kita ini sedang tenggelam. But God's word reminds us Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita that God is with us. bahwa Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Isaiah 43:2. Dikatakan di situ di Yesaya 43 ayat yang kedua. Psalms 46:1 tells us that God's our refuge and strength. Meyakinkan kepada kita bahwa ketika Tuhan itu adalah perlindungan bagi kita. And He's very present in all situations. Dan dia selalu hadir di setiap situasi kehidupan kita. God's help is immediate. Dan Tuhan itu selalu menolong kita tepat pada waktunya. It's not delayed. Dan dia tidak pernah terlambat menolong kita. Amin. When we're in trouble, God's right there. Dan ketika kita menghadapi permasalahan, Tuhan selalu ada. And just remember, He's there because He's giving you refuge and strength. Dan ingat, dia hadir untuk memberikan kepada kita kekuatan dan perlindungan yang kokoh. And we might look that we've been praying for something and it hasn't been answered. Dan mungkin kita sedang berdoa untuk sesuatu dan kita belum mendapatkan jawaban doa itu. But it's not in our time, it's in His time. Dan ingat bahwa itu bukanlah waktu kita, tapi itu semua ada di dalam waktunya Tuhan. Also, God gives us hope, and this hope does not disappear. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita pengharapan, dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan kita. God's hope is never fails. Dan pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah gagal. It's not temporary or uncertain. Dan pengharapan itu bukan sebuah pengharapan yang sementara. It's rooted in His promises. Tetapi pengharapan itu selalu ada di dalam janjinya yang pasti digenapi. And as senior Christians, we should know these words. Dan kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus tahu tentang firman ini. Because when we know those words, they live in us. Dan kita tahu bahwa firman-Nya itu hidup di dalam kita. Then we have a foundation that is unshakable. Dan kita punya dasar, pondasi yang tidak pernah digoyahkan. And in Jeremiah 29:11, Di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, God reminds us of His plans for us. Tuhan mengingatkan kepada kita tentang rencananya bagi kita. Sometimes as we get older, we think, He's forgotten what He said He was going to do. Terkadang kita merasa, oh kita ini sudah tua, mungkin Tuhan lupa dengan rencananya kita. When I became a Christian, Dan ketika kami menjadi seorang Kristen, a prophet prophesied over me seorang nabi itu telah bernubuat bagi kami and my husband dan suami saya. and said, "You'd be the mother and the father of many nations." Dan dia bernubuat kepada kami bahwa engkau akan menjadi seorang bapak dan ibu untuk bangsa-bangsa. And he could see us preaching over Asian people. Dan dia melihat kami berkhotbah kepada orang-orang Asia. And he said we would be the mama son and papa son. Dan dia katakan bahwa engkau akan menjadi seorang papa mama bagi bangsa-bangsa. And when I was young, I went, yes. Dan waktu itu saya masih muda, saya katakan ya. Holidays. Ya, katakan liburan karena pergi ke bangsa-bangsa. But Tetapi 30 years later, 30 tahun kemudian, now we start to do that. dan kita mulai hal itu terjadi. And so he does not forget. Dan dia tidak pernah lupa. And I believe that this is what he has for me until the day I die. Dan itulah yang kami hidupi sampai hari ini. What I love about God is He gives you that peace amongst the anxiety. Dan Tuhan itu juga memberikan kepada kita damai sejahtera di dalam hati kita ketika kita mengalami yang namanya kecemasan.
God gives us peace that surpasses understanding. Tuhan memberikan kepada kita damai sejahtera melampaui pikiran kita, pengertian kita. Even in our most anxious moments. Meskipun kita ada di dalam kecemasan yang sangat berlebihan, in the world, di dalam dunia ini, they do not understand this peace. Dunia ini tidak mengerti, tidak memahami yang namanya damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. I have lived many years with anxiety and panic attacks. Dan saya menghidupi sakit ini, yaitu kecemasan bertahun-tahun. But I will not be robbed. I will not be robbed of my life. Dan itu tidak akan pernah mencuri damai sejahtera dalam hati saya. In the world, they'll give you exercises to do. Di dalam sistem dunia itu ada sebuah latihan supaya kita tidak mengalami kecemasan, To help with our minds. untuk membantu cara kita berpikir. But honestly, only God's peace. Tetapi hanya damai sejahtera daripada Tuhan itu yang bekerja. If I did not have God, Apabila saya tidak punya Tuhan, I'd be back in Australia, saya akan menjadi orang yang tinggal di Australia, curled up in my bedroom dan saya akan tetap tinggal di kamar saya and doing nothing. dan tidak melakukan apa-apa. But I refuse to let the devil win. Tetapi saya menolak dengan apa yang sudah dicuri oleh iblis. And sometimes within the Christian church, Dan terkadang kita sebagai orang Kristen yang ada di gereja, people are too scared to say that they have sometimes lived with these things. dan terkadang orang-orang itu merasa takut untuk menyampaikan bahwa dia mengalami hal tersebut. But you know, some Christians will go, you don't believe in God enough. Dan terkadang sesama kita ngomong sama kita yang mengalami yang namanya kecemasan, mungkin mereka menghakimi kita, oh kamu nggak percaya Tuhan dengan sepenuh hatimu, makanya kamu cemas. But that's not true. Dan itu tidak benar. I love Jesus with all my mind, body and soul. Saya katakan kepada mereka, saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran. I might walk away from a church, Dan ketika saya keluar dari gereja, but I will never walk away from God. dan saya tidak pernah meninggalkan Tuhan. And it wasn't until I understood that you can forgive, Dan sampai di titik saya memahami bahwa saya bisa mengampuni orang, and you can give it up to God, dan kita bisa menyerahkan itu kepada Tuhan. but sometimes we just keep grabbing it. We keep pulling it back. Dan terkadang kita sepertinya tarik ulur dengan Tuhan. And that's what stops us from getting our peace. Itu yang menghalangi kita untuk kita bisa mendapatkan damai sejahtera daripada Tuhan. And my God is a healer. Tuhan kita adalah Tuhan penyembuh, amin. God is our healer and He restores our bodies, our minds and our spirit. Tuhan adalah penyembuh, Dia akan memulihkan tubuh, jiwa, dan pikiran kita. And that's what He's done for me. Dan itu yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup saya. Healing is a part of God's character. Kesembuhan itu adalah salah satu daripada karakter Tuhan yang Tuhan punya. Exodus 15:26. Kita bisa membaca di Keluaran 15 ayat yang ke-26. Di situ dikatakan Tuhan menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. So God is able to cure or heal physical illness, Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. emotional wounds, Tuhan juga menyembuhkan sakit batin kita. and spiritual brokenness. Dan Tuhan juga menyembuhkan
sakit kita secara roh. So no matter what your ailment or hurt is, Dan tidak peduli apa yang engkau alami di dalam sakit, saudara, God has the power to restore. Tuhan punya kuasa untuk menyembuhkan kita. Amin. Okay. When sometimes you think, well, God's silent, He's not hearing me, He's not talking to me. Terkadang kita merasa bahwa Tuhan tuh kayaknya nggak dengar doa saya ya. But you know what? He's listening to us. Tetapi saudara ingat bahwa Tuhan itu selalu mendengar doa-doa kita. He's watching us. Dia akan selalu mengawasi kita. And He's seeing which way we're going to go. Dia selalu memantau kita kemana kita harus pergi. We just have to trust in His timing. Tetapi kita harus mempercayai waktunya Tuhan. And we have to trust in His plan. Dan kita harus mempercayai rencana Tuhan itu yang terjadi dalam hidup kita. Even it happened to David in Psalms 22:1. Dan ini terjadi di dalam Mazmur Psalms 22:1. David cried. Mazmur 22 ayat yang ke-1. Bisa dibacakan? Mazmur 22 ayat yang ke-1. Mazmur 22 ayat yang ke-1. Daud berseru, Allahku, Allahku. Ayat 1. David was a man who had God's heart. Daud adalah seorang raja yang mendapatkan hatinya Tuhan. But he experienced a time of silence with God. Dan dia memiliki pengalaman yang indah dengan Tuhan. But what God's doing is He's working on it. Dan apa yang Tuhan lakukan, dia bekerja dalam kehidupan Raja Daud. God's silence often teaches us to trust in His timing. Dan Tuhan selalu mengajarkan kepada kita untuk kita mempercayai waktunya Tuhan. Not now's. Not in our Bukan timing. waktunya kita. He is sovereign. Dan dia adalah Allah And He yang knows berdaulat. and He knows what's best for us. Dan dia tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Sometimes we can run in and do too much, Dan terkadang kita bisa lari dan kita melakukan banyak hal. and then we get worn out. Dan kita merasa kita ini kelelahan. And because we're older, Dan mungkin karena kita merasa kita ini sudah tua, we forget to ask Him sometimes. kita terkadang kita ini merasa kita ini sudah merasa tua, kita lupa untuk kita minta sama Tuhan. Because we have life experience, we know we can do it. Dan terkadang karena kita tahu tentang pengalaman hidup kita, lalu kita merasa kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. And we're like, yay! Dan ketika saya merasa I'll clean the church. saya membersihkan gereja, I'll do the toilets, clean the toilets. saya membersihkan kamar mandi, I'll visit everyone. saya akan mengunjungi orang-orang, I will give. dan saya akan mulai memberi. And then all of a sudden we're like, no, Dan kemudian tiba-tiba saya, what's going on? apa yang terjadi? And God said, Dan Tuhan berkata, did I tell you to do that? dan apakah saya mengatakan kepadamu untuk engkau melakukan itu semua? You go, well, no. Dan Tuhan katakan, dan saya katakan enggak. Tuhan tidak ngomong saya untuk lakukan itu semua. But it was good things I was doing. Dan saya ngomong sama Tuhan, tapi itu kan pekerjaan yang bagus yang saya lakukan. And God says, no, Dan Tuhan katakan, bukan. you need to be rested. Engkau yang saya mau engkau beristirahat. And while you're running around doing all this, Ketika engkau lari-lari melakukan banyak hal, there's other people over here that I needed you to help. dan ternyata ada seseorang yang saya mau engkau tolong, But no, you were too busy over there. tetapi engkau sibuk melakukan banyak hal. And they're praying, waiting for that breakthrough. Dan orang tersebut ternyata perlu pertolongan, yaitu doamu. And then God said, then the people are like, you're silent, God. Dan mungkin orang berbicara, engkau adalah anak Allah. And then you go, wow, okay, I must go over and help that person.
Dan mungkin kita akan berpikir, oke, saya akan pergi ke orang itu dan mendoakan orang itu. And then that person is like, wow, my prayers are answered. Dan orang tersebut, waduh, doaku ternyata dijawab, engkau datang mendoakan aku. But this also is the same for young people as well as the older people. Dan ini terjadi untuk orang-orang muda dan juga orang-orang yang tua. It's just as we get older, we should know. Dan mungkin kita orang yang lebih tua, kita mungkin lebih tahu daripada orang-orang yang lebih muda dari kita. Before we commit to something, Sebelum kita melakukan sesuatu, we need to pray and find out if that's what kita God wants. perlu berdoa dan kita perlu tanya sama Tuhan apa yang harus kita lakukan. One of the hardest things as we get older and we're not working, Dan sesuatu hal yang sangat sulit ketika kita mulai sudah tua dan tidak bekerja, we have no income. kita tidak punya penghasilan, Then we begin to worry. dan kita mulai khawatir. But sometimes we need to take a deep breath Dan terkadang kita perlu ambil nafas dalam-dalam and look at where you are dan melihat di mana kita saat ini. and give thanks to God. Dan kita perlu bersyukur kepada Tuhan The roof over your head. The roof over your head. bahwa kita masih bisa tinggal, The clothes on your back. bahwa kita masih punya pakaian, The food in your belly. kita masih punya makanan, And your family. dan kita masih punya keluarga. And that's- Perlu kita bersyukur kepada Tuhan. That's both church family and your family. Dan kita punya keluarga di gereja dan kita juga punya keluarga sendiri. We need to be rooted in one church. Dan kita perlu untuk bertumbuh di satu gereja. And that way we make a community. Dan di mana di situ kita membuat sebuah komunitas That we support each other as a untuk kita community. saling mendukung satu sama lain. And we need to be praying for the young ones. Dan kita perlu untuk mendoakan anak-anak muda I challenge you, yang menantang kita untuk kita bisa berdoa bagi mereka. everyone over 60, Dan orang-orang yang usianya lebih daripada 60 tahun, you need to find someone under 60 saudara perlu menemukan orang-orang yang usianya di bawah 60 tahun. and you need to befriend them. Dan kita perlu berteman dengan mereka, You need to pray for them. kita perlu mendoakan mereka, You need to socialize with them. kita perlu bersosialisasi dengan mereka, And you need to support each other. dan kita perlu saling mendukung dengan mereka. That way the younger generation, Sehingga anak-anak muda, generasi muda, they get to understand you. mereka bisa memahami kita, And we get to understand them. dan kita bisa memahami mereka. And sometimes as we get older, Dan terkadang usia kita semakin tua, we forget what it was like to be young. kita terkadang lupa bagaimana kita sudah pernah menjadi muda. And in the church we're getting this big gap. Dan ini yang terjadi di gereja, menjadi sebuah penghalang antara orang-orang yang tua dengan anak-anak muda. And that's not what Jesus wants for Dan his itu church. bukan yang Tuhan mau untuk gerejanya. That doesn't mean you go out to disco with the young one. Dan bukan berarti kita pergi sama anak-anak muda, kita punya fun dengan anak-anak muda, bukan. Unless you want to. Tapi kalau saudara mau ya nggak apa-apa. But it's good for the young ones to come over and have afternoon tea or have a meal. Ya mungkin untuk anak-anak muda, generasi muda bisa bergabung dengan kita yang usianya sudah lanjut. Some of these young ones do not have mothers and fathers. Terkadang anak-anak itu mereka tidak mempunyai orang tua. Some of them might be living here and their families are a long way away. Mungkin mereka punya keluarga yang jauh dari mereka. And you are the only Jesus that they will know. Dan melalui kehidupan saudara, mereka bisa tahu siapa Yesus di dalam kehidupan kita. The thing about the people in the world, Dan kita berpikir dengan orang-orang yang ada di dunia ini, they don't read the Bible, mereka tidak membaca Alkitab, but they watch us. tetapi mereka melihat kita, mereka membaca kita. It's very important that we be a good role model. Dan kita sangat penting untuk kita bisa menjadi teladan bagi generasi muda. We're not perfect.
kita tidak sempurna, We will make mistakes. mungkin kita melakukan kesalahan, God will forgive us, Tuhan mengampuni kita, and we will turn away from our mistake, dan kita berpaling dari jalan kita yang salah, and we will walk forward with Jesus. dan kita terus maju bekerja untuk Tuhan. In difficult times, Di dalam waktu yang sulit dalam kehidupan kita, it's crucial to remember that God's promises dan kita harus ingat tentang janji-janji Tuhan, remain unshaken. yaitu janjinya tidak pernah goyah. His presence, Hadiratnya, His provision, penyediaannya, and hope are with us always, dan pengharapannya itu selalu ada bersama-sama dengan kita. even when the circumstances are hard. Meskipun keadaan sekitar kita sepertinya sangat sulit bagi kita, As we lean into Him and His Word, selama kita terus berpegang kepada janjinya dan terus kita andalkan kepada Dia, and we will find strength and endurance. kita akan terus menemukan kekuatan dan perlindungannya. Let each trial draw you closer to Him. Biarkan pencobaan yang datang dan ujian yang ada yang kita hadapi itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. And knowing that He is working all things for our good. Dan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan, ingat bahwa itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. It's like Charlie Kirk. Ya, kita semua mungkin tahu, Bapak Ibu mendengar tentang seorang pemuda yang namanya Charlie Kirk. And he was assassinated, and he's an amazing man of God. Dia adalah anak muda dan anak Tuhan yang luar biasa. And you go, why God? Dan kalau kita bertanya, kenapa Tuhan ini terjadi dengan dia? But if you look all around the world, Dan kalau kita lihat apa yang terjadi di sekeliling di dunia ini, people are coming back to the church. dan banyak orang-orang kembali ke gereja melalui kehidupannya Charlie Kirk ini. People who did not know Him are getting to know Him, Dan orang-orang yang tidak tahu tentang Charlie Kirk ini, and they are coming to church for the first time. dan pertama kalinya mereka pergi ke gereja So even though it's karena sad, Charlie Kirk ini. meskipun itu sangat menyedihkan karena kematiannya, we can look at it, we can see the good it is for God. dan kita bisa melihat apa yang terjadi itu mendatangkan kebaikan. God's light will guide us. Dan Tuhan itu akan membimbing kita. Keep your faith firm. Biarkan iman saudara itu tetap kuat dan tetap teguh di dalam Tuhan. Your heart's hopeful, Dan pengharapan kita kepada Tuhan. and know that you are never alone on this journey. Dan ingat bahwa Bapak Ibu Saudara tidak pernah sendirian di dalam menjalani kehidupan kita. Amin. Amen. Mari inilah firman Tuhan yang sudah dibagikan melalui hambanya. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita dan mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak pernah Tuhan tinggalkan meskipun kita menghadapi kesulitan di dalam masa-masa usia kita yang sedang lanjut. Mungkin kita dalam masa kekhawatiran, ketakutan, apapun itu, ingat firman-Nya bahwa Dia selalu menyertai kita. Dan malam hari ini Pastor Gary dan Sally juga rindu mendoakan Bapak Ibu. Ya, kalau kita bisa melihat kesaksian hidupnya, ya di usia seperti ini dia masih semangat bekerja. Ya, dia tidak tergantung kepada anak-anaknya. Ya, dia masih sempatkan waktu untuk datang ke Indonesia. Ya, dia katakan, aku mau datang untuk mengunjungimu dan saya mau berlibur, katanya ya. Dan puji Tuhan, kalau hari ini dia boleh membagikan pengalaman hidupnya. Kalau Tuhan tidak pernah tinggalkan dia, dia selalu semangat di masa usianya, semangat bekerja, semangat melayani Tuhan. Dan saya percaya itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Ya. Yang berjanji tak serah diri.
sudah mendengarkan firman yang dahsyat. Kiranya firman ini membawa hati dan iman kita fokus sama Tuhan. Yang hari ini kiranya mengalami pergumulan, ada rasa tidak tenang, mungkin ada kecewa, bahwa hatimu, bahwa imanmu, saya undang di jemaat maju ke depan. Nanti Pastor Selena akan mendoa untuk jemaat. Kiranya ada ketenangan, kiranya ada kedamaian buat jemaat yang saat ini mengalami sesuatu hal yang tidak diinginkan. Saya undang di jemaat bisa maju ke depan. Haleluya. Sepertimu Yesus, Allahku yang setia. Mari jangan keraskan hatimu. Tuhan tahu segala masalahmu. Tuhan segala tahu segala problemamu. Bawa hatimu, bawa imanmu untuk maju ke depan. Dia akan melawan. Dia akan menjamah pribadi lepas pribadi. Silakan untuk maju ke
masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadiku takkan pernah berubah. Iman yang aku gerak, harus Tuhan yang setia.
Tuhan hari ini? Amen. Lupa lemes. Amin. Diberkati firman hari ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya ucap bersyukur mari berdiri. Kita akan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Yang belum menerima roti dan anggur bisa angkat tangan, nanti pelayan bisa melayani. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu untuk benar-benar memperingati pengorbanan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Ya, sebelumnya saya akan doa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu, buat lawatan Tuhan di ibadah malam hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman Tuhan yang kiranya akan menguatkan pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu untuk memperingati pengorbanan-Mu yang sangat luar biasa. Tuhan, pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, untuk memimpin perjamuan kudus Tuhan. Tuhan, Kau juga sucikan dan kuduskan Tuhan roti dan anggur yang ada di tangan kita masing-masing. Mari dengan iman percaya kita angkat roti tinggi atas kepala kita. Saya akan bacakan firman perjamuan di tempat ini. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, Dia mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur tinggi di atas kepala kita. Saya akan bacakan firman buat jemaat di tempat ini. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya telah kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman percaya kita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu pada Tuhan. Kiranya lewat perjamuan kudus ini, mujizat akan terjadi di tempat ini, kesembuhan akan terjadi di tempat ini, pertobatan akan terjadi di tempat ini, dan segala yang terbaik akan kita terima pribadi lepas pribadi. Yang telah menerima perjamuan kudus, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan untuk kembali jemaat Tuhan. Kita akan menabur dalam persembahan dan Ibu Gunawan akan memimpin kita di dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Pastor Sena. Kami percaya Tuhan Kau sangat luar biasa dalam hidup kami. Biarlah kami boleh senantiasa berdoa dan hidup kami boleh berdampak bagi orang lain. Berdoa bagi anak-anak, berdoa bagi keluarga, menjadi berdoa di dalam Tuhan. Kau Tuhan mengerjakan yang Kau mau dalam hidup kami supaya hidup kami sungguh-sungguh Tuhan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa buat firman yang sudah disampaikan oleh hambamu. Berkati hambamu, suami istri, berkati Tuhan di dalam pelayanannya, kesehatannya. Tuhan memberkati kemanapun hambamu mau suruh. Kami percaya Engkau akan terus melengkapi dengan kudus-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Yesus bentar kami dan memberikan persembahan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengembalikan setiap apa yang kami beri untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya Tuhan.
Kami Engkau Allah yang baik di dalam setiap hidup kami. Kami mau beri Tuhan persembahan kami dan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mengaku dengan penuh ucapan syukur. Praise the Lord. Makasih juga buat Pastor Lenny sama suami. Ya. Pengumumannya nanti PDK Sibilea bulan depan jatuh tanggal 24 ya. Jumat tanggal 24, jamnya seperti biasa pukul 5 ya. Diharapkan jangan sampai telat ya. Tadi banyak yang telat ya. Untuk nggak tak tutupi ya. Lainnya mungkin ditutupi ya. Ya, jangan telat lagi ya. Nah, nanti pelayanan tanggal 24 akan dilayani pastor dari Bekasi ya. Nanti ada kapal yang ada. Oke, kita akhiri ibadah hari ini dengan semangat. Saya undang untuk bangkit berdiri. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan sekali lagi terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Terkhusus kembali Tuhan buat firman-Mu Tuhan, kiranya menjadi berkat yang terindah Tuhan untuk kita bawa pulang, untuk jadi rema dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi jemaat tempat ini. Tuhan, terkhusus saya berdoa buat Pastor Selena Tuhan, di usia yang senja Tuhan, Kau terus pakai semakin luar biasa, semakin dahsyat Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu Tuhan, dan terkhusus Tuhan akan Kau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman. Saya juga berdoa buat Pastor Lenny bersama suami Tuhan, Kau terus pakai semakin luar biasa Tuhan. Kau terus juga akan kirimkan hikmat-hikmat yang luar biasa Tuhan. Dan terkhusus Tuhan akan Kau berikan suatu berkat kebahagiaan di dalam rumah tangganya Tuhan. Dan Kau akan pakai jadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, saya juga berdoa buat Pastor Yusman Tuhan. Kau terus berikan hikmat yang luar biasa Tuhan dalam pengembalaannya Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan. Kau terus berkati, Kau terus lindungi, Kau terus berikan kesehatan yang luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan teladan yang luar biasa buat Pastor Yusman Tuhan. Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Nya Tuhan. Saya juga berdoa buat gembala di tempat ini Tuhan, PDK Sibilea Bapak Junaidi bersama istri Tuhan. Kau terus berikan
hal yang luar biasa baik kepada keluarga ini Tuhan. Kau turunkan kebahagiaan, Kau turunkan berkat, Kau turunkan perlindungan, serta Kau turunkan kesehatan buat keluarga ini Tuhan. Tuhan, ini anakmu, ini jemaatmu Tuhan, rindu menerima berkat darimu. Mari bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan mengadakan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan berikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan kau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Oke, sebelum duduk tetap berdiri, kita foto dulu ya.